Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra. Nahmadu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad badril kamal wa syamsil wisal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil wukufi baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala al-barru al-wal. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali kita, berjumpa kembali kita dalam keadaan sehat wal afiat di dalam pembahasan yang mulia, di dalam majelis yang kita beri nama halaqah ini adalah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di halaqah yang lalu kita telah membahas wanita-wanita mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut di dalam mendidik dan juga merawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibunda kandung beliau Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, kemudian dua wanita yang menyusui beliau yaitu Sayyidah Suwaibah Al-Aslamiyah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab dan dipastikan oleh Ibn Hajar sebagai sahabat radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang menyusui beliau cukup lama dalam jangka waktu yang lengkap 2 tahun. Kemudian ibunda beliau juga termasuk yang mendidik beliau, Sayyidah Fatimah binti Asad, yaitu ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian yang kelima adalah budak yang dimerdekakan atau budak yang diwariskan oleh ayahanda beliau, Sayyid Abdullah, yaitu Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah. Kita lanjutkan dalam sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, yang harapan besar kita dengan mengenal Rasulullah, kita bertambah cinta kepada beliau. Dan memang kita membahas akan sejarah Rasulullah SAW. Tujuan utamanya adalah untuk menambah kecintaan kepada beliau, kerinduan kepada beliau, yang insya Allah itu adalah bagian dari tanda iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah atau bahkan mungkin tidak mau mengenal Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Apakah mereka tidak mengenal, tidak mengetahui utusan yang telah diutus oleh Allah untuk mereka sehingga mereka ingkar kepada Rasulullah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian luar biasa. Tempat yang menjadi kelahiran Rasulullah adalah tempat kota yang mulia, yaitu kota Mekah. Meskipun sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Mekah adalah kota yang mulia, kota yang suci. Namun karena adanya Rasulullah mulia, bertambah kemuliaannya kota Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad." Dengan berbagai macam tafsir para ulama, di antara tafsir yang ada adalah mengatakan, "Aku tidak membuat sumpah dengan kota ini wahai Nabi Muhammad sedangkan engkau berada tinggal di kota ini." Artinya selama masih ada Rasulullah SAW, kemuliaannya Rasulullah lebih mulia daripada semua kemuliaan-kemuliaan yang ada, meskipun itu adalah kota suci Makkatul Mukarramah. Demikian juga waktu sebelum subuh yang menjadi lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi waktu yang mulia, waktu yang dikabulkannya doa, mustajab doa, dan demikian juga semua orang yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara akan
orang-orang yang membantu proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan demikianlah juga tak ubahnya seperti kita ingin mengetahui lahirnya seseorang, pasti yang kita bahas adalah kapan lahirnya, tanggal berapa lahirnya, kapan persisnya waktu dilahirkannya, di mana lahirnya, siapa bidannya, siapa yang membantu proses kelahirannya, siapa yang dan lain sebagainya. Demikian juga baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membahas akan kelahiran Rasulullah, yang kita bahas di mana lahirnya, di kota Mekah. Di mana persisnya? Persisnya adalah di rumah Sayyidah Aminah yang disebutkan oleh banyak ahli sejarah bahwa tempat itu sekarang adalah masih ada. Yaitu kalau kita selesai dari sa'i di Bukit Marwah, kita kemudian belok sebelah kanan. Kita lurus saja, nanti akan kita dapatkan tempat atau perpustakaan. Yang di situ adalah rumah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi waktu sudah kita jelaskan, wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana. Demikian juga orang-orang yang membantu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda beliau yang menyusui beliau dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam banyak riwayat disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imamul Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sujud, kemudian tangannya beliau mengangkat ke atas langit, isyarat akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wulida makhulan maqtu as-surrah tawallat dzalika li syarafihi aidil qudrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan bercelak. Artinya dalam mata mulia beliau ada bekas-bekas celak. Kemudian beliau dilahirkan sudah terputus urat atau terputus tali pusar beliau. Kemudian juga sebagian riwayat juga makhtunan, telah dikhitan, sudah terkhitan. Ada juga pendapat yang mengatakan dikhitan oleh kakeknya beliau yaitu Sayyid Abdul Muttalib di hari ke-7. Dan berbagai macam ada beberapa riwayat tentang hal tersebut. Namun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah super istimewa. Diberi nama Nabi Muhammad, gal sebagian adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya beliau. Dan sebagian lain lagi riwayat disebutkan bahwa kakeknya beliau Sayyid Abdul Muttalib memberi nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Ketika ditanya Sayyid Abdul Muttalib, "Kenapa kau beri nama cucumu dengan nama yang tidak dikenal, dengan nama yang tidak ada dari nama kakek-kakekmu sebelumnya?" Dan sudah terbiasa di kalangan orang Arab kalau nama kakek-kakeknya diberikan kepada anak-anak dan juga cucu-cucunya. Sayyid Abdul Muttalib menjawab, "Inni la arju, sesungguhnya aku mengharapkan ayyahmadahu ahlus samawat wa ahlul ard. Kuberi nama Muhammad supaya harapanku ini anak adalah terpuji, diagungkan, dipuji oleh semua penduduk langit dan penduduk bumi." Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusuin oleh ibundanya sendiri, kemudian disusuin oleh Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah beberapa hari, dan sudah menjadi adat istiadat orang-orang Arab pada zaman itu bahwa anak-anak akan disusukan kepada wanita lain dan diasuh di tempat lain yang jauh dari perkotaan. Ada beberapa faktor adat tersebut. Tak ubahnya juga semisal pada zaman-zaman sekarang berapa banyak orang-orang mulia, para artis, mungkin dalam tanda kutip, yang dia kepingin untuk menjaga tubuhnya untuk suaminya, mereka meletakkan anaknya disusukan sama orang lain. Tapi terlepas dari itu semuanya, di antara niat-niat dari orang-orang Quraisy pada saat itu adalah supaya anak-anak mereka tumbuh dengan segar, anak-anak mereka tumbuh dengan sehat, kalau dididik dan juga disusuin di suku-suku yang jauh dari perkotaan. Karena cuaca yang sehat, cuaca yang segar, cuaca yang bagus, dan juga nilai bentuk bahasa yang akan mereka pelajarin dari suku-suku yang pedalaman tersebut. Bahasa Arabnya lebih fasih,
akhlak dan budi pekertinya lebih terhormat karena tidak terkontaminasi dengan akhlak-akhlak munafik dari orang-orang kota. Dan bahkan kefasihan bahasa Rasulullah sempat membuat kagum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ahli sastra Arab, orang yang ahli akan nasab-nasab Arab. Kemudian jawaban Rasulullah, "Amanasita ya Abu Bakar, anni qad urdi'tu fi Bani Sa'ad." Apakah engkau lupa wahai Abu Bakar, kalau aku disusuin di kabilah Bani Sa'ad? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan kalau dirinya disusuin di satu kabilah yang terpencil, di kabilah Bani Sa'ad, kabilahnya Halimatus Sa'diyah. Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang dengan beberapa rombongan dari kabilah Bani Sa'ad untuk bisa mendapatkan bayi di kota Mekah. Namun karena Halimatus Sa'diyah yang notaben ini Halimah As-Sa'diyah adalah orang miskin, datang dengan suaminya dengan membawa anaknya yang disusuin, yaitu dikenal dengan nama Abdullah ibn al-Harith. Disusuin sampai ke kota Mekah, namun datang kota Mekah sudah terlambat. Banyak saudara-saudaranya dan juga kawan-kawannya yang kawan-kawannya sudah telah mengambil bayi-bayi orang-orang kota Mekah. Namun Sayyidah Halimah As-Sa'diyah awalnya terfikir mau mengambil bayi dari putri Sayyidah Aminah Az-Zuriyah ini. Dia berpikir bahwa ini anak adalah yatim. Karena orang tuanya sudah meninggal dunia di kota Yathrib, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Pastinya orang yang menyusui dia berpikir untuk mendapatkan gaji, mendapatkan keuntungan, mendapatkan bayaran dari bapak si anak yang telah disusukan. Namun setelah beberapa saat, setelah dia tidak mendapatkan bayi lagi, akhirnya dia berpikir dan ngomong kepada suaminya, "Wahai suamiku Al-Harith, aku tidak mau aku pulang ke suku Bani Sa'ad tanpa membawa anak." Akhirnya diperintahlah oleh suaminya untuk mengambil bayi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa inni la arju an takun nasamah mubarakah." Aku mengharap, katanya suaminya, mudah-mudahan itu bayi yang diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diambillah oleh Halimatus Sa'diyah. Dan subhanallah, saat berangkat Halimatus Sa'diyah dan orang suami dan anaknya selalu terlambat, sehingga kawan-kawannya yang dari kabilah Bani Sa'ad sudah datang terlebih dahulu masuk kota Mekah. Namun karena faktor ontanya tua yang kurus yang tidak sanggup untuk berjalan, dia selalu terlambat untuk datang ke kota Mekah. Namun saat pulang, ontanya menjadi segar, ontanya menjadi kuat. Demikian juga Halimatus Sa'diyah yang kadang-kadang susunya yang disusukan kepada anaknya Abdullah ibn al-Harith, susunya kurang. Namun saat memegang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan susunya bertambah kencang dalam keluarnya dan semuanya menjadi kenyang dengan susu tersebut, dan juga onta-ontanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah menjadi lebih kuat, lebih segar, lebih berjalan lebih cepat, sehingga disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durar, waqad atad wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan. Halimatus Sa'diyah datang ke kota Mekah membawa himar keledai yang kurus, membawa syarif onta tua yang kurus. Namun berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ontanya menjadi segar, himarnya menjadi kuat, dan juga keberkahan nampak dengan jelas kepada Halimatus Sa'diyah dalam perjalanannya, dan sampai beliau pulang ke kabilah Bani Sa'ad penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan. Sayyidah Halimatus Sa'diyah berkhidmah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa Rasulullah, namun hakikatnya beliau keluarganya berada di bawah keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita berdakwah. Demikian juga kalau kita memiliki pikiran-pikiran untuk bisa
berdakwah dan membantu khidmah kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita yang berkorban, namun hakikatnya keberkahan demi keberkahan, pertolongan demi pertolongan akan nampak jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkhidmah untuk agama ini. Maka niat tujuan utama hidup kita adalah untuk menyenangkan baginda hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, khidmah kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dalam penuh kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di barzakh, di akhirat selalu di dalam kedekatan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah halaqah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berjumpa kembali di dalam halaqah berikutnya. Min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.